Shalom Bapak Ibu anak-anak yang kasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari biarlah kita semua kita memberikan kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kita membawa kepadanya persembahan dan kita mau masuk ke dalam pelatarannya. Bawa hatimu kepada Tuhan dan kita mau sembah Tuhan. Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, dan syukur kami. Haleluya, Yesus.
Bagimu segala kemuliaan Tuhan, bagimu segala hormat pujian Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, secara khusus Tuhan. Dan kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biarlah kebenaran-Mu boleh disingkapkan ya Tuhan bagi setiap kami. Dan kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah pengurapan yang baru yang daripada-Mu Tuhan turun atasnya Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan itu membukakan hati kami. Itu Tuhan berikan semangat yang baru bagi kami. Berikan pengharapan yang baru bagi kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa tidak ada harapan yang lain. Tidak ada pengharapan di luar Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami mau serahkan Tuhan
Tuhan, firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini sukacita Tuhan, keberkatan Tuhan ada bagi kita semua. Di tengah pergumulan COVID-19 yang sedang kita hadapi, yang bangsa kita hadapi pagi hari ini, kita bersyukur kalau kita pada saat ini kita ada ibadah. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa firman Tuhan akan datang buat kita semua. Firman Tuhan datang dengan penuh kuasa bagi kita semua. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan buat kita semua melalui firman-Nya. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita pegang saat ini adalah firman yang hidup. Di dalam Yohanes pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saya percaya bahwa firman yang kita pegang adalah firman yang penuh kuasa. Oleh karena itu mari bersama-sama pegang firman Tuhan. Bersama-sama tangkap firman Tuhan dengan iman. Dan saya percaya ketika firman Tuhan digali dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapat sesuatu yang baru. Kita mendapat rema dari Tuhan. Karena saya percaya bahwa firman yang kita pegang, ini bukan sekedar kata-kata. Ini bukan sekedar logos, tetapi ini firman yang hidup. Yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan manusia. Iman dibangun oleh karena firman Tuhan. Bahkan dunia dijadikan oleh firman Tuhan. Makanya saya percaya bahwa firman Tuhan datang dengan penuh kuasa. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar pesan Tuhan bagi kita semua. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema, menang di saat menghadapi masalah. Saya percaya bahwa setiap orang percaya maupun orang yang tidak percaya sama-sama menghadapi masalah. Tetapi saya percaya bahwa ada satu jaminan bagi orang-orang percaya, bahwa orang yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita dengarkan dengan seksama, tangkap dengan penuh keyakinan, tangkap dengan iman kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Yohanes pasal kedua ayat 1 sampai dengan 11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini sangat luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita melihat bahwa ketika pada hari ketiga ada perkawinan di Galilea. Ketika perkawinan di Galilea sedang berjalan, mereka menghadapi masalah. Mereka kekurangan anggur. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya setiap kita yang akan mengadakan pesta perkawinan atau pesta pernikahan, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang. Mulai dari tempat di mana akan dilaksanakan pesta pernikahan. Berapa banyak undangan yang akan kita buat. Berapa banyak undangan yang kita cetak. Berapa porsi makanan minum yang akan kita siapkan. Bahkan acaranya disusun sedemikian rupa supaya segala sesuatunya berjalan dengan baik.
Dan setelah semuanya disusun, maka dikalkulasikan berapa biaya yang harus dikeluarkan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, supaya pada saat pernikahan berjalan, semua acara berjalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi di Kana, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Sementara pesta perkawinan sedang berlangsung, mereka menghadapi masalah. Mereka kekurangan anggur. Ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bicara kekurangan ini bukan sekedar masalah, tetapi bicara kekurangan ini masalah yang serius, masalah yang harus segera diselesaikan, masalah yang segera diatasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah melihat satu gambar, satu foto, ada seorang bapak-bapak bersama anaknya, foto jadul, foto zaman dulu tentunya, orang Ethiopia. Bagaimana zaman dulu Ethiopia ini adalah negara yang terbelakang, negara yang penuh dengan kemiskinan, negara yang penuh dengan kelaparan. Tanah di sana tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan buah apa-apa, sehingga mereka menghadapi kelaparan yang sangat luar biasa. Badannya kurus, perutnya buncit ke depan, matanya mau keluar, bahkan tidak terlihat sama sekali sesuatu yang bisa dilihat dengan baik. Hanya terlihat tulang yang terbungkus oleh kulit. Dan kalau dibiarkan, kematian akan terjadi pada setiap orang di sana. Betapa memilukan sekali, betapa mengerikan sekali kekurangan itu. Nah, di sini Bapak yang terkasih dalam Tuhan, mereka kekurangan anggur. Bayangkan bagaimana sebagai tuan rumah kalau ketika mereka kekurangan anggur, apa yang terjadi? Jangan kekurangan. Makanan tidak enak pun pasti diomongin. Itulah sifat manusia. Mereka kekurangan anggur. Tetapi puji Tuhan, ketika masalah datang, ada sesuatu yang sangat luar biasa, di mana ada mujizat, di mana air diubah menjadi anggur. Ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan di dalam ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Sementara ada masalah kekurangan anggur, tapi ada terjadi mujizat, di mana air menjadi anggur. Sangat luar biasa sekali. Ini ada mujizat yang sangat luar biasa. Ini adalah kemenangan dalam menghadapi masalah. Nah, kita bersama-sama belajar bagaimana mujizat terjadi. Kenapa mujizat terjadi saat itu? Dan saya percaya dalam setiap kita ketika kita menghadapi pergumulan hidup, saya percaya kita merindukan, kita menang atas setiap masalah. Kita merindukan, kita melihat mujizat dari Tuhan Yesus. Kita merindukan pertolongan yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Kita merindukan perkara yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita melihat rahasianya, kenapa mujizat bisa terjadi. Haleluya. Kita akan baca 1 dan sampai dengan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sang sumber kemenangan, sumber segala-galanya, sumber kuasa dan mujizat, Yesus hadir di situ. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mujizat terjadi yang pertama karena kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada jawaban. Mereka mendapatkan mujizat, mereka melihat mujizat sangat luar biasa karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi yang pertama, kenapa mujizat terjadi? Karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal 17, bagaimana Daud mengalahkan Goliat, kita melihat ini sangat penting untuk kita pelajari. Kita buka dalam 1 Samuel pasal 17, ketika bangsa Israel berhadapan dengan bangsa Filistin, firman Tuhan berkata, 1 Samuel pasal 17, ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ia berdiri dan berseru pada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk pada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami bertarung seorang melawan seorang. Ayat 11, perhatikan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ketika Saul dan bangsa Israel saat itu mendengar apa yang disampaikan oleh Goliat, maka cemaslah hati mereka dan ketakutanlah mereka. Bayangkan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel akan berperang menghadapi bangsa Filistin, tetapi mental mereka sudah jatuh. Mereka takut, mereka ketakutan. Bagaimana bisa memenangkan peperangan saat itu bangsa Israel? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ada satu perbedaan ketika Daud mendengar apa yang disampaikan oleh Goliat. Ini sangat berbeda dengan Saul dan bangsa Israel saat itu, prajurit-prajuritnya. Ketika mendengar apa yang disampaikan Goliat, Saul dan bangsa Israel pada ketakutan, mereka cemas. Tetapi Daud sangat berbeda. Kita melihat kenapa Daud sangat berbeda. Ayat 25 berkata, ayat yang ke-25. Ayat 23 dalam 1 Samuel 17 berkata, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ketika Goliat datang, bangsa Israel lari ketakutan. Ayat 25, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat 26, lalu berkatalah Daud pada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan pada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersenat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku, ada perbedaan. Ketika Daud mendengar perkataan yang disampaikan Goliat terhadap bangsa Israel, Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Bahkan ayat 30 berkata, ayat 32 berkata Daud pada Saul, janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Daud ada seorang muda yang tentunya dia belum berpengalaman dalam hal pertempuran karena dia seorang gembala. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Goliat menghina bangsa Israel, Goliat merendahkan bangsa Israel, bahkan mencemooh bangsa Israel, Daud berkata kepada Saul, janganlah seorang pun jadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kenapa? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Daud begitu berani. Ketika Daud diurapi oleh Samuel, oleh nabi yang besar, diurapi sebagai raja untuk menggantikan Saul, firman Tuhan berkata, sejak saat itu Roh Allah hidup di dalam
kehidupan Daud untuk selama-lamanya. Daud berani karena Daud mengenal siapa yang menyertai dia. Daud berani karena dia mengenal Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Daud mengenal siapa yang menyertai dia. Maka dia tidak gentar ketika dia menghadapi Goliat yang badannya besar, yang perawakannya tinggi. Daud tidak takut. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu dan melawan dia, sebab kau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Saul merendahkan Daud karena Saul melihat bahwa Daud belum berpengalaman untuk berperang melawan bangsa Filistin, karena Daud adalah seorang gembala. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ayat 34, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersenat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat 37, perhatian dengan baik. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, betapa luar biasanya Daud. Dia menyadari bahwa kekuatannya datang dari Tuhan. Dia akan melepaskan. Dia akan terlepas dari Goliat. Dan Saul butuh yakin bahwa Daud butuh yakin bahwa Daud dapat menangkan pertempuran dengan bangsa Filistin. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan lebih lanjut membacakan dalam 1 Samuel pasal 17. Ini sangat luar biasa sekali. 1 Samuel 17:41, orang Filistin itu kian dekat menghadapi Daud, yaitu Goliat, dan di depannya orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata pada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud. Maka segera Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam darinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Puji Tuhan. Daud memperoleh kemenangan mengalahkan Goliat bukan karena dia pintar memainkan ketepel, bukan pintar memainkan alat yang dipegang, tapi Daud menggunakan pertempuran melawan Goliat karena Tuhan menyertai Daud, karena Yesus hadir di situ. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita memampukan kita untuk bisa mengatasi pergumulan hidup kita, memampukan kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Bukan seberapa besar, bukan seberapa berat masalah sedang kita hadapi,
Masalahnya, apakah Tuhan hadir bersama dengan kita? Apakah Tuhan menyertai kita ketika kita menghadapi masalah? Ini menjadi perenungan buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, mari hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Hadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Hadirkan Tuhan dalam usaha kita. Ketika Tuhan hadir, ada kuasa dan mujizat. Ketika Tuhan Yesus hadir, ada pertolongan. Ketika Tuhan Yesus hadir, ada kemerdekaan. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, undanglah Dia dalam kehidupan kita. Undanglah Dia dalam keluarga kita. Mari kita bangun relasi kita dengan Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan intim dengan Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mujizat terjadi karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mujizat terjadi karena Yesus hadir di sana. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, ketika sebelum Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir, kita tahu bagaimana jalan cerita Yusuf. Tidak mudah untuk menjadi seorang penguasa di Mesir. Dia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dia dijual ke orang Ismail. Dia dijadikan budak. Dan dia dibeli oleh Potifar, kepala istana raja saat itu. Dan Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar. Dia masuk di penjara. Tetapi Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dikerjakan dilakukan oleh Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dan dia menjadi seorang penguasa di tanah Mesir. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Tuhan memberikan hikmat sehingga setiap pekerjaannya sungguh-sungguh diberkati sama Tuhan. Dan orang-orang di sana, di Mesir, mereka diberkati oleh Tuhan karena kehadiran Yusuf. Jadi, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama hadirkan Yesus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kenapa mujizat itu bisa terjadi? Kita kembali ke Yohanes. Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Hal yang kedua, saya akan bacakan firman Tuhannya buat kita semua. Ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, perhatikan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Hal yang kedua, kenapa mujizat terjadi? Karena di situ ada pelayan-pelayan yang mendengar perintah Tuhan dan dia taat melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Jadi ketaatan adalah melakukan perintah Tuhan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketaatan membawa mujizat terjadi. Ketaatan membawa kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti pelayan-pelayan tadi. Ketika dia mendengar, disuruh Tuhan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya penuh dengan air. Mereka tidak mengisi 0,99%. Tetapi dia mengisinya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Terjadi mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat adalah mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Itulah mujizat. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa taat? Kita belajar dari seorang pelayan-pelayan ini bahwa mereka mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus saat itu. Mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus saat itu. Mendengar apa yang diperintahkan Tuhan Yesus saat itu. Dan mereka melakukan tindakan iman. Melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 9, kita melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh diberikan otoritas oleh Bapa di sorga. Kita buka Lukas 9. Ini penting supaya kita juga bisa tahu bahwa Allah benar-benar memberikan otoritas yang penuh pada Tuhan Yesus. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 35. Saya akan bacakan. Perikopnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8
Hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Ayat 35, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ayat yang kelima kita melihat bahwa Tuhan Allah memberikan otoritas yang penuh pada Tuhan Yesus dengan berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Firman ditujukan pada murid-murid saat itu, bahwa yang Tuhan kehendaki bahwa sebagai murid mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus memiliki telinga seorang murid yang mau mendengar apa yang Tuhan ajarkan, yang mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan, nasihatkan buat kita semua. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pelayan-pelayan tadi dalam Yohanes pasal yang kedua, dia mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan supaya pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu penuh dengan air. Dan pelayan ketika mendengar perintahnya, dia melakukannya dengan taat. Maka terjadilah mujizat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sudah berapa kali kita mendengar suara Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama supaya kita memiliki telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat Mazmur pasal 85 ayat 9. Mazmur 85 ayat 9. Kita melihat bagaimana seorang pemazmur yang memiliki hatinya supaya dia mau mendengar suara Tuhan. Mazmur 85 ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, pemazmur ini mencodongkan hatinya dan telinganya untuk mau mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan Allah. Dikatakan bukankah hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihnya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan datang memberi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus selalu berbicara tentang damai, selalu berbicara tentang sukacita, berbicara sesuatu yang menguatkan kita. Nah, bangsa Israel, mereka takut ketika Goliat berseru pada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel ketika Goliat mencemooh bangsa Israel, Saul dan bangsa Israel mendengar dan mereka takut. Seringkali Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kita sering mendengarkan apa kata orang, mendengarkan apa kata dunia, sehingga hati kita takut, hati kita mengalami kekhawatiran. Ketika kita menghadapi badai masalah, kita mendengarkan apa kata orang, apalagi kalau kita divonis oleh dokter bahwa kita tidak akan sembuh lagi, kita takut. Tetapi ketika telinga kita diarahkan untuk mendengarkan suara Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada iman bertumbuh karena kita mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan. Makanya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita dalam menghadapi masalah sekarang ini, mari kita lebih mencondongkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mari para suami dimanapun kau berada, mari bangun hubungan dengan Tuhan. Bawa istri dan anak-anakmu datang pada Tuhan. Sampaikan pesan Tuhan bagi istri dan anak-anakmu.
Biarkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Biarkan Tuhan bekerja dalam usaha pekerjaanmu. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir, ketika kita menghadirkan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan dan kita taat pada Tuhan Yesus, saya percaya ada kuasa dan mujizat terjadi. Ada kemenangan di situ. Kita hidup menjadi seorang pemenang. Ketika kita menghadapi masalah, seberat apapun, kita dimampukan oleh Tuhan menghadapi itu dengan kita memperoleh kemenangan yang luar biasa karena Tuhan Yesus hadir. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, puji Tuhan pada pagi hari ini, menang di saat menghadapi masalah. Dengan cara yang pertama, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, dengar firman Tuhan. Dan ketiga, lakukan apa yang Tuhan firmankan. Dan kita percaya bahwa kita tidak dipermalukan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, terakhir saya akan bacakan dalam pasal yang kedua, ayat 9 sampai dengan 10. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang pencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hasilnya ketika Tuhan hadir, ketika kita hidup dalam ketaatan, kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak akan dipermalukan. Kita akan menang dalam menghadapi masalah. Kita akan menang menghadapi pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus hadir buat kita semua. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya sebagai wakil gembala mengajak kita semua, mari kita hadirkan Tuhan dalam hidup kita, hadirkan Tuhan dalam keluarga kita, hadirkan Tuhan dalam usaha pekerjaan kita, hadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Lalu intim dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Pada malam hari, pada pagi hari, kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita bangun menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Kami telah mendengar pesan firman-Mu dalam Yohanes pasal kedua 1 sampai 11 Tuhan. Bahwa kami akan menerima pertolongan, mujizat dan kuasa. Kami akan menerima kemenangan ketika Yesus hadir dalam kehidupan kami. Ketika kami mendengar dan kami melakukan apa yang jadi perintah-Mu Tuhan Yesus, maka kami akan menerima kemenangan daripada Engkau. Dan kami percaya bahwa setiap orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu menghadirkan Tuhan, yang sendiri intim dengan Engkau Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dimanapun umat Tuhan berada saat ini Tuhan Yesus, mungkin mereka saat ini sakit, mereka beban berat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tolong, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bukankah di dalam Tuhan Yesus kita memperoleh kemenangan kita, dan di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan dipermalukan? Mari arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Sebelum kita selesai dengan ibadah online GPKDI Jemaat Bethel, dimanapun saudara berada, jika memungkinkan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita semua yang diberkati oleh Tuhan mau mempunyai hati, pikiran yang senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus, menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, mempunyai ketaatan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu dan engkau tidak akan dipermalukan.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.